kalian beneran pacaran di belakang aku. Kamu tenang dulu dong. Sini. Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Aku gak bisa memilih kalian berdua karena aku mencintai kalian. Egois kamu. Aku memang egois. Kamu mengkhianati aku sampai dia sama sekretaris kamu sendiri. Karena kamu gak bisa kasih aku anak lagi. Kamu tahu kan? Sampai akhirnya malah bisa menghibur aku. Aku pengen punya anak Salah lagi. aku apa, Mas? Mau tahu apa salah kamu? Aku pengen punya anak lagi-lagi. Aku ada rencana nikah siri sama dia. Sampai itu terjadi, lebih baik kita pisah. Aku akan urus perpisahan kita. Sekarang kamu keluar dari sini. Kamu jangan bikin aku malu sih. Keluar kamu! Tuh, 2, 3. Happy anniversary ya sayang. Semoga keluarga kita selalu bahagia sampai kita tua ya. Dan aku berharap semoga secepatnya kita punya anak laki-laki. Amin. Aku setuju. Aku pengen banget punya adik. Aku kan jadi bisa punya temen. Ya kan, Mah? Sayang, Mama juga mau loh punya anak lagi. Kita foto-foto yuk. Sayang, kamu fotoin mama sama papa ya. Iya, Pak. Yuk, sayang gimana kalau kita program bayi tabung? Iya, aku setuju. Aku nggak keberatan. Mah, yaudah yuk. 1, 2, 3. Ini Pak hasilnya. Coba lihat. Gus, kamu jago ya. Oh iya, Pak. Nah, kita potong kuenya yuk. Ayo, Ayo, sayang. ayo, ayo. Bagus loh, ini ada tanggalnya. Kita potong ya. 1, 2, 3. Program bayi tabung kita gagal. Kan kita masih bisa atur jadwal lagi buat program selanjutnya. Cuma buang-buang waktu aja. Kamu kenapa? Wah, kamu pucat banget, Mas. Kita ke dokter yuk. Akhir-akhir ini kamu sering banget pusing. Gak perlu, aku gak apa-apa. Mas? Mas, kamu kok jam segini baru pulang? Tumben banget. Jangan terlalu sibuk dong, Mas. Lihat tuh, muka kamu tambah pucat. Kamu gak mau cek ke dokter. Aku takut kamu kenapa-napa loh. Aku gak apa-apa. Kamu mau tahu kenapa aku begini? Karena kamu gak hamil-hamil. Makanya aku sibuk kerja. Mas, itu tandanya kita harus bersabar. Sampai kapan aku harus bersabar? Kamu udah program bayi tabung tapi gagal. Aku gak bisa nunggu lagi. Ya Allah, ada apa dengan Mas Hendri? Kenapa sekarang jadi sering marah-marah dan temperamental begini? Udah malam begini, Mas Hendri belum pulang juga. Ditelepon juga gak diangkat. Semudah itu engkau pergi. Aku lembur di kantor. Gak usah telepon dan tungguin aku. Mas Hendri gak pulang karena lembur. Baru kali ini Mas Hendri begini. Ya Allah, semakin hari suamiku semakin berubah. Dari lemah lembut dan penyayang, sekarang Mas Hendri jadi pemarah, emosian, dan sekarang jarang pulang. Mah, kenapa sih Papa nggak pulang-pulang? Kalau gini terus, siapa yang mau nganterin aku ke sekolah? Aku merasa ada yang sedang disembunyikan suamiku. Telepon pun tetap gak diangkat. Aku harus cari tahu. Gimana kalau Mama aja yang antar kamu ke sekolah? Iya, Mah. Nanti aku juga mau mampir ke kantor Mas Hendri setelah antar Mutia. Terlarang telah membiusku. Mala, ya Bu. Kamu tahu di mana suami saya? Semalam dia lembur kan? Tapi kok saya cek ruangannya dia nggak ada. Malah, kamu sekretaris suami saya kan? Pasti kamu tahu keberadaan bos kamu di mana. Apa jangan-jangan kamu nyembunyiin sesuatu dari saya? Apa jangan-jangan suami saya punya perempuan lain? Maaf Bu, tapi saya nggak tahu Pak Hendri kemana. Saya cuma tahu semalam Pak Hendri itu lembur, terus pulang Bu. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Saya juga nggak tahu sampai sekarang Pak Hendri belum datang ke kantor. Aku merasa suamiku seperti ada perempuan lain ya. Apalagi sikap suamiku juga berubah 180 derajat. Permisi ya Bu, saya pamit dulu. Mah, kenapa sih dari kemarin Papa nggak pulang-pulang? Sebentar lagi Papa pulang kok. Ya, Papa kemarin keluar kota. Assalamualaikum. Papa, aku kangen banget sama Papa. Papa kemana aja sih? Kok nggak pulang-pulang? Papa sibuk kerja, jadi nggak bisa pulang kemarin. Yaudah main lagi sana. Iya, Pak.
Kamu gak usah banyak tanya. Aku capek mau istirahat. Kayaknya aku pernah lihat anting ini. Ini antingnya Mala. Tapi sebelah antingnya kenapa ada di baju suamiku? Apa jangan-jangan semalam Mas Hendri sama sekretarisnya? Ya Allah, ada hubungan apa suamiku dengan sekretarisnya? Apa mereka ada hubungan lebih dari hubungan kerja? Lukai yang ku rasa, membayangkan betapa Kamu ingat ya, jangan sampai istri saya tahu apa yang terjadi dengan hubungan kita. Baik, Pak. Bukan aku yang salah, ini sikap kamu berubah karena dia. Kamu mengkhianati aku sampai dia, Mas, sama sekretaris kamu sendiri. Salah aku apa, Mas? Mau tahu apa salah kamu? Karena kamu gak bisa kasih aku anak lagi. Kamu tahu kan, aku pengen punya anak laki-laki. Sampai akhirnya malah bisa menghibur aku. Dan aku punya rasa sama dia. Bahkan, aku ada rencana nikah siri sama dia. Enggak, Mas. Aku nggak akan sudi kamu menikah sama dia. Sampai itu terjadi, lebih baik kita pisah. Terserah, kalau itu mau kamu. Aku akan urus perpisahan kita. Sekarang kamu keluar dari sini. Kamu jangan bikin aku malu sih. Keluar kamu! jangan pernah katakan bahwa Ya Allah, sekarang aku tahu jawaban atas perubahan sikap suamiku selama ini. aku lakukan Ternyata selama ini suamiku udah mengkhianati aku sama sekretarisnya. betapa kejamnya diri Orang yang selama ini aku percaya. Ya Allah, hatiku benar-benar sakit sekali. akulah hati bukan diri. Mas Hendri belum pulang juga. Mungkin saat ini dia lagi sama Mala. Rasanya sakit banget ngebayangin suamiku sedang berduaan sama perempuan lain di luar sana. Kok kamu belum tidur? Aku nungguin papa pulang, Ma. Soalnya aku mau tidur sama papa. Tapi kan papa emang belum pulang, masih kerja sayang. Papa lembur lagi ya, Ma. Iya nak, papa masih lembur. Gimana kalau sekarang kamu masuk ke kamar, nanti mama nyusul ya. Mama yang temenin kamu tidur. Iya, Ma. Ada sana. Mas Hendri juga sampai gak inget sama anaknya. Jangan-jangan benar. Sekarang dia udah menikah lagi sama Mala. Halo? Ya, Mas, ini saya juga udah mau berangkat kok. Iya. Iya, baik. Mala mau kemana ya? Kok kayaknya dia janjian sama Mas Hendri. Lebih baik aku ikutin aja. Terlarang telah membiusku. Gimana, Mas, kemoterapinya? Habis kemo aku pasti mual. Terus badan aku juga gak enak kayak gini. Aku masih bangun aku. Sabar ya. Ini semua juga demi kesembuhan. Apa, Mas? Kamu kemoterapi? Emangnya kamu lagi sakit apa? Ya, enggak kok. Kamu pasti salah dengar. Aku gak kemo. Pak, kalau menurut saya lebih baik Bapak kasih tahu aja ke Bu Intan apa yang terjadi sebenarnya. Aku ini istri kamu, aku berhak tahu apa yang terjadi sama diri kamu, Mas. Kalau kamu masih diam aja, biar aku yang tanya dokter Awat. Tunggu. Ya, benar. Aku kena kanker. Kanker darah stadium lanjut. Aku melakukan pemeriksaan mengikuti saran dari kamu. Karena aku merasa kalau ada yang gak beres sama tubuh aku. Aku juga diam-diam menjalani berbagai tes. Sampai akhirnya dokter menyatakan aku sakit kanker darah. Dan sudah stadium lanjut. Pak, Bapak kenapa, Pak? Kok Bapak pucat banget, Pak? Janganlah, saya gak apa-apa. Ini Bapak positif kanker darah stadium lanjut? Ini benar, Pak? Ya, tolong kamu jangan kasih tahu siapapun di kantor ini. Juga istri saya. Saya juga mau minta tolong sama kamu. Kamu mau kan pura-pura jadi pacar? Jadi pacar saya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa nyakitin hatinya Bu Intan dan saya kasihan sama Bu Intan. Tapi ini demi kebaikan Intan. Saya lakukan ini supaya Intan membenci saya. Dan begitu saya meninggal karena kanker ini, dia cepat bisa melupakan saya. Saya mohon sama kamu, tolong saya malah, tolong saya.
Jadi selama ini kalian ngebohongin aku. Maafin aku, Intan. Aku gak mau kamu terpuruk dan sakit. Waktu aku meninggal karena penyakit ini. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kamu pasti kuat. Malah, terima kasih selama ini kamu udah bantuin jagain suami saya. Tapi mulai saat ini, biar saya yang jaga suami saya. Aku setuju kamu rawat aku. Tapi gimana dengan Mutia? Gak mungkin kamu bolak-balik dari rumah sakit ke rumah untuk rawat aku dan Mutia sekaligus. Gimana kalau saya aja yang ngurusin Mutia, Bu? Jadi Bu Intan bisa fokus ngurusin Bapak di rumah sakit. Kamu gak keberatan? Enggak, saya sama sekali nggak keberatan. Terima kasih ya. Dan tolong kamu jangan panggil saya ibu. Panggil aja saya mbak. Ya, makasih kamu udah mau jagain Mutia. Kalau gitu sekarang saya temuin Mutia dulu ya, Mbak. Permisi. Kamu jaga anak kita ya. Kalau aku udah gak ada. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kamu pasti sembuh. Ya, aku akan rawat kamu. Jangan pernah katakan selalu kau lukai, bukan tanpa mengatakan ku menang. Ya Allah, hamba mohon kepadamu. Tolong sembuhkan suami hamba. Tolong sembuhkan suami hamba ya Allah. Hidup aku berakhir sekarang. Udah ikhlas. Kamu gak boleh ngomong kayak begitu. Kamu harus semangat. Kamu pasti sembuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Hamba memohon meminta kepadamu. Tolong berikan kesempatan untuk suami hamba hidup lebih lama lagi. Tolong angkat segala penyakit yang ada di tubuhnya, ya Allah. Tolong sehatkan dia lagi. Hamba mohon kabulkan doa hamba. Dengarkan doa hamba, ya Allah. Hidupku harus lama, pergi bersama dirimu dari sisi. Mas Hendri, astagfirullahaladzim. Mas Hendri di mana? Mas Hendri, astagfirullahaladzim Mas. Panik, aku bangun tidur, tiba-tiba kamu gak ada di kasur. Aku pikir kamu kenapa-napa. Pak, saya permisi ya Pak. Suster, makasih ya. Aku gak apa-apa sayang. Aku habis ketemu dokter. Dan dokter ngasih hasil lab yang kemarin. Aku gak mau bangunin kamu sayang. Pasti capek banget kan? Tungguin aku tiap hari. Bahkan semalam kamu doain aku begitu. Kamu gak apa-apa Mas. Makasih ya sayang. Dan alhamdulillah tadi dokter bilang sama aku kalau sel kanker di tubuh aku udah bisa dikendalikan. Kalau terus seperti ini, aku bisa sembuh katanya. Ini hasil labnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Ini sebuah keajaiban Mas. Ini berkat doa kamu sayang. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan suami hamba. Tadi tante masaknya banyak banget, bukan aku semua lagi. Makasih ya tante. Alhamdulillah akhirnya Papa sekarang udah sembuh. Allah udah kasih mukjizatnya buat kesembuhan Papa. Alhamdulillah, ini berkat doa kalian semua. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Sebentar malah. Gimana kalau besok kita semua makan siang bersama buat merayakan kesembuhan kamu? Boleh. Kamu juga ikut ya malah? Gimana malah? Boleh, Mbak. Sayang, ini sebagai permohonan maaf aku. Karena kemarin aku sempat bohongin kamu. Maafin aku ya. Iya Mas, tapi lain kali kamu janji ya, jangan pernah nyembunyiin apapun dari aku. Kamu harus terbuka tentang apapun itu sama aku. Iya sayang, terima kasih banyak ya. Kamu udah merawat aku dengan baik. Kamu udah doain aku. Dan lagi maafin aku ya. Kamu hanya makasih ke istri kamu, Mas. Apa kamu lupa sebelum istri kamu tahu penyakit kamu, aku yang rawat kamu di rumah sakit. Apa rasanya aku gak suka ngeliat keromantisan mereka ya? Apa sekarang aku punya perasaan lain ke Pak Hendri? Malah, saya berterima kasih ya sama kamu karena kamu sudah bersedia merawat suami saya dan juga anak saya. Saya juga senang bisa ngebantu keluarga, Ma. Sekarang aku baru sadar
Ternyata aku sudah beneran jatuh cinta sama Pak Henry. Tapi aku nggak bisa rusak kebahagiaannya Bu Intan dan Pak Henry. Pak Henry juga nggak mungkin cinta sama aku. Aku nggak mau jadi orang ketiga di sini. Permisi Pak. Ya masuk. Maaf Pak, ini surat resign saya. Gak apa-apa Pak, saya cuma nggak bisa aja kerja di sini lagi. Pasti ada sesuatu. Mungkin mama berhenti kerja tiba-tiba begini. Pasti ada alasan kan? Jujur sama saya. Ini soal perasaan saya pada menaruh hati sama Bapak. Saya tahu saya salah. Nggak seharusnya saya mencintai laki-laki beristri seperti Bapak. Hanya lebih baik saya menjauh dari Bapak. Saya nggak mau jadi duri dalam pernikahan Bapak. Jadi lebih baik saya resign dari kantor ini Pak. Tunggu. Aku juga punya perasaan yang sama seperti kamu. Waktu Intan belum tahu kalau aku punya penyakit, kamu yang mengurus aku. Kamu yang antar aku ke rumah sakit. Saya nggak tahu harus sedih apa senang dengar ini Pak. Walaupun sekarang saya tahu Bapak juga punya perasaan yang sama kayak saya. Tapi Bapak masih cinta kan sama istri Bapak? Ya, aku masih cinta sama dia. Tapi aku juga mencintai kamu. Apa ini artinya? Kita ngelanjutin hubungan kita lagi secara diam-diam. Ya. Sayurnya. Papa mana sih? Sebentar lagi juga papa pulang. Papa kayak dulu lagi, jarang datang. Kalian Papa ajak. Tante Mala, aku kangen banget sama Tante Mala. Sekalian makan bareng-bareng aja sama kita. Boleh Mbak? Kalau aku bantu Mbak, Mbak tunggu. Ini buat kamu ya. Kan ya. Kasih. Ya. Ini sini buat kamu. Silahkan dipilih lauknya malah. Sayang, kok makannya belepotan kayak gitu? Benar-benar nggak nyangka aku kembali berperan jadi pacar kamu, Mas. Mah, sampein Papa dong. Nih, Mama siapin papa ya. Aku harus tahan perasaan cemburu aku. Maaf Mbak, saya nggak sengaja nyenggol gelasnya. Jadi saya gugup ngeliat kalian mesra-mesraan. Jadi pengen cepet-cepet nikah. Wah, kalau kayak gini, aku siap deh cariin calonnya buat kamu. Gak usah Mbak, udah punya calon kok. Cuman belum bisa nikah aja. Kenapa belum bisa menikah? Ada masalah. Kalau saran saya, nggak baik pacarannya kelamaan. Pacarannya nanti aja setelah menikah. Jadi lebih bernilai ibadah. Doain aja ya Mbak, supaya saya bisa nikah sama pacar saya. Amin. Saya doain semoga nanti pacar kamu setelah jadi suami bisa jadi suami yang setia dan bertanggung jawab kayak suami saya. Mas, ya ampun, minumnya hati-hati dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Sayang, nanti kalau udah selesai makan, aku minta izin sama kamu ya, aku mau nganterin malah pulang. Kasian kalau pulang sendiri. Iya, nggak apa-apa Mas. Sekarang kan aku udah percaya sama kamu. Ngapain sih tadi kamu ngomong kayak gitu ke Intan? Ya karena aku cemburu Mas. Aku sadar kalau aku nikahin suami orang, aku nggak bakal punya kesempatan buat memiliki kamu seutuhnya. Sekarang kamu mau apa? Aku mau kamu seutuhnya. Mungkin ninggalin Intan. Dan kamu juga jangan lupa, aku memang mencintai kamu. Aku juga mencintai Intan. Dan aku harap kamu bisa bersabar. Kalau kamu nggak bisa milih antara aku dan istri kamu, jangan salahkan aku Mas. Kalau aku yang akan bikin istri kamu milih tetap bersama kamu atau pisah dari kamu. Siapa kamu? Suami kamu bukan sosok suami yang setia. Dia udah ngehianatin kamu sama perempuan lain. Kak, saya nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang aja ke Cafe Red. Ada suami kamu sama pacarnya. Aku nggak sabar nunggu pertunjukan sebentar lagi. Kita balik kantor ya, sayang. Nanti aja Mas, aku masih mau berduaan sama kamu. Nanti kantor juga bisa berdoa. Gak enak lah nanti kalau ada pegawai atau istri kamu tahu kalau kita pacaran beneran gimana?
Apa yang barusan aku dengar? Ternyata kalian beneran pacaran di belakang. Kamu pasti salah dengar. Iya mbak, saya nggak mungkin pacaran sama Pak Henry. Emang kalian pikir saya nggak dengar apa yang barusan kalian bicarakan? Jahat kamu. Ini untuk kesekian kalinya kamu nyakitin perasaan aku. Kan yang ini lebih sakit. Kamu ngaku atau aku cari tahu sendiri? Aku salah. Aku khilaf. Oke, aku ngaku. Dulu emang aku pura pacaran sama dia, tapi aku minta maaf. Aku nggak bisa bendung perasaan aku. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku akan maafin ke kamu kalau kamu pecat dan putusin dia. Aku nggak bisa memilih kalian berdua karena aku mencintai kalian. Aku mohon tolong jangan lakuin itu mas. Aku udah terlanjur cinta sama kamu. Egois kamu. Aku memang egois. Dan kamu, aku minta sama kamu jauhin suami saya. Menjadi orang jahat. Saya nggak jahat mbak. Saya sudah mencoba untuk menjauhi suami mbak. Ini mbak sendiri yang menahan saya dan mengutarakan seluruh perasaannya ke saya. Itu kenapa alasannya kenapa saya bertahan sampai sekarang mbak. Kalau mbak memang tidak suka sama hubungan kami, mbak bisa minta pisah sama suami mbak. Berani sekali kamu bicara seperti ini sama saya. Saya udah nggak punya alasan untuk takut sama mbak. Sekarang posisi kita sama. Jangan kamu bilang kayak gitu. Posisi kita nggak sama. Aku ini seorang istri. Jangan salahin saya mbak. Tapi suami mbak yang bawa saya masuk ke rumah tangga kalian. Jadi saya nggak akan keluar dari rumah tangga kalian sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Mas Henry. Aku nggak nyangka sekali ternyata suami aku gak hanya pandai menyimpan luka, tapi juga pandai menyimpan noda di pernikahan kami. Di manakah Ya Allah, apa aku harus bertahan atau berpisah? harus ku cari Tunggu. Aku mohon sama kamu. Aku mau pisah sama kamu. Aku masih cinta sama kamu. Tolong kamu pikirin anak kita. Kasihan dia kalau kita sampai pisah. Mama kenapa nangis? Enggak sayang, mama nggak nangis. Ini mama kelilipan matanya. Mama sama papa bertengkar ya? Enggak, kami nggak bertengkar, Nak. Nggak mungkin dong mama sama papa bertengkar. Kamu masuk lagi di kamar ya. Iya, Mah. Terima kasih ya. Untuk pengertian kamu. Aku bertahan demi anak kita dan pernikahan kita, Mas. Tapi bukan berarti aku mengalah. Aku akan berjuang agar kamu menyadari kesalahan kamu dan memilih aku dan anak kita dibandingkan perempuan. Apa? Intan terima hubungan aku sama Mas Henry. Intan gak mau pisah dari Mas Henry. Aku gak mau terus-terusan jadi simpenan. Kamu lihat aja ya Intan. Kalau kamu gak mau kasih suami kamu ke aku sendiri yang akan ngerebut suami kamu. Tante Mala? Mutia, Tante ngapain di sini? duh tante kangen banget sama kamu. Kita datang ke sini mau ajakin kamu makan es krim. Tapi kita tunggu mama aku dulu ya, Tante. Soalnya nanti mama jemput aku. Nanti tante aja yang bilang sama mama kamu kalau kamu ikut tante. Yuk, kita main. Tante udah lama banget gak main sama kamu. Tante kangen banget deh sama kamu, Tia. Tapi mama kamu ngelarang tante buat ketemu kamu lagi. Kenapa mama nggak bolehin aku buat ketemu Tante? Tante juga nggak tahu kenapa mama kamu nggak bolehin ketemu sama kamu lagi. Apa yang kamu lakuin? Jauhi Mutia. Aku larang kamu untuk ketemu Mutia. Kalau sampai kamu nemuin dia lagi, saya akan laporin kamu ke pihak berwajib karena kamu sudah bawa anak saya diam-diam. Mah, kenapa sih aku nggak boleh main sama Tante Mala? Aku kan kangen sama Tante Mala. Mana mungkin aku cerita yang sebenarnya ke Mutia. Mutia nggak boleh tahu kalau Mala adalah pacar papahnya. Saya peringatkan sama kamu, jangan pernah libatkan anak saya dalam masalah kita. Sayang, kamu main dulu di sana ya. Mama mau bicara dengan Tante Mutia. Iya, Mah. Sakit. Tante kenapa? Mama kamu dorong tante, sayang. Mama kamu marah sama tante karena tante ajakin kamu jalan-jalan ke taman sini. Mama kenapa sih dorong Tante Mala? Kan Tante Mala kasihan. Kata Mama kalau misalnya ada salah harus minta maaf. Kok Mama nggak minta maaf? Minta maaf sekarang juga, Mah, ke Tante Mala. Udah nggak apa-apa, Mutia. Tante nggak apa-apa kok.
Kamu jangan suruh mama kamu ngelakuin itu ya. Karena mama kamu pasti gak bakalan mau ngelakuin hal itu. Tante tahu kenapa mama kamu benci banget sama Tante. Tante pamit dulu ya sayang. Mama kenapa sih jahat banget sama Tante Mala? Kan kasihan tuh Tante Malanya Mama dorong. Sayang, kamu udah salah paham. Mama nggak ngedorong Tante Mala. Tante Mala yang jatuh sendiri. Mama minta tolong sama kamu ya. Kamu jauhin Tante Mala. Karena Tante Mala udah nggak sebaik dulu. Emang iya? Menurut aku Tante Mala masih baik-baik aja kok. Ya Allah, gimana caranya aku yakinin Mutia kalau Mala sudah berubah jadi perempuan jahat. Kaki kamu kenapa? Kamu jatuh? Iya, tapi gak apa-apa kok, sakitnya cuma sedikit aja. Yakin kamu gak apa-apa? Iya mas, ini tadi tuh aku sebenarnya mau cerita sama kamu. Kalau kamu mau tahu nih, aku kayak gini tuh gara-gara istri kamu. Tadi istri kamu marah banget sama aku sampai aku diamukin. Keluar nih, aku telepon. Jangan, udah. Gak apa, aku ngerti kok kenapa dia marah sama aku. Dia tuh gak suka aku ajakin Mutia jalan-jalan. Iya mas, aku mau nitip ini dong buat Mutia. Ini makanan kesukaan Mutia. Kalau aku yang ngasih kan aku takut nanti istri kamu marah. Tadi aja dia ngamuk banget sama aku. Terus tolong juga kamu bilangin sama istri kamu, tolonglah gak usah bawa-bawa Mutia dalam masalah kita. Kan Mutia masih kecil, kasihan. Ya sayang, makasih ya. Kamu udah sayang sama anak aku. Dia udah gak sebaik dulu. Ya, ini ada titipan dari Tante Mala. Hanya ini makanan kesukaan kamu sayang. Wah, bener banget Pak. Ini makanan kesukaan aku. Tuh kan Ma, Tante Mala nggak sejahat yang Mama kira. Artinya Tante Mala beliin aku makanan kesukaan aku. Yaudah Pak, aku mau makan di dalam dulu aja ya. Tunggu. Kenapa kamu sakitin Mala? Dia cuma ngajak dia jalan-jalan. Aku memang marah sama Mala, tapi aku nggak nyakitin dia. Dia itu udah fitnah aku di depan Mutia, di depan kamu. Buka mata kamu dong, Mas. Kamu yang buka mata kamu. Dan aku minta sama kamu, dia gak sejahat itu. Ini yang terakhir kali kamu sakitin dia. Gimana? Enak kan diomelin sama Mas Hendri? Jadi semua ini rencana kamu. Biar aku sama Mas Hendri itu berantem, terus Mas Hendri talak aku. Mimpi kamu jangan ketinggian, Mama. Jangan kepedean kamu itu. Saya yang bakal ngancurin rumah tangga kamu. Cuman kamu tinggal tunggu di tanggal main. Kan pasti belum datang untuk jemput Mutia. Dia aku bisa bawa pergi Mutia lagi deh. Masih berani kamu ke sekolah anak saya. Jangan harap kamu bisa bertemu sama Mutia lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Saya nggak mau pergi dari sini. Ini tempat umum dan saya berhak ada di sini. Tapi Mutia itu anak saya. Cepat sekarang kamu pergi dari sini. Jangan! Tante! Tante! Oh, Ma, tolongin Tante! Iya, ayo nak. Kita bawa Tante Mala ke rumah sakit ya. Malah, bisa ketabrak motor. Dokter, gimana keadaannya? Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, kaki Ibu Mala ini mengalami cedera. Ini akibat kecelakaan itu. Dan saat ini Ibu Mala harus kami rawat sampai kondisi kakinya benar-benar sembuh. Tadi istri kamu marah sama aku waktu aku ke sekolahnya Mutia. Terus dia ngedorong aku ke motor yang lagi jalan. Mama kenapa sih jahat banget sama Tante Mala? Kan Tante Mala kasihan Mama dorong. Sayang, itu semua nggak benar. Mama nggak nyelakain Tante Mala. Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Aku tahu kamu gak suka sama dia. Tapi bukan begini caranya. Kamu sakitin dia di depan anak kita. Aku udah bilang, Mas. Aku nggak nyakitin dia. Aku nggak nyelakain dia. Masa kamu nggak percaya sama aku? Ya gimana aku mau percaya sama kamu? Udah jelas kamu gak suka sama dia kan? Sekarang kamu pulang. Aku gak mau nanti malah tambah sakit ada kamu di sini. Tapi aku akan bawa Mutia pulang. Mutia pulang sama aku. Pak, aku di sini dulu ya, Pak. Aku mau nemenin Tante Mala. Boleh kan, Pak? Iya, sayang. Jangan pernah katakanlah membaginya. Kamu hanyalah untukku. Memang kini harus Kenapa sampai sore begini Mas Hendri belum pulang juga dari rumah sakit? Jangan-jangan malah sengaja menahan Mas Hendri di sana. Aku nggak bisa tinggal diam aja. Kenapa? Kamu nyariin suami kamu ya? Suami kamu udah pulang, kamu tenang aja. Saya akan baru bisa tenang kalau kamu pergi jauh dari rumah tangga saya. Kamu itu hampir keserempet motor tadi karena kamu berusaha merusak rumah tangga saya lewat anak saya. Aku justru bersyukur dengan keadaan kayak gini anak kamu sama suami kamu makin benci sama kamu. sisi hidupku pergi aja. Akulah hatinya. Akulah hatinya.
malah makin dekat sama anak kita. Itu gara-gara kamu. Tetap aja aku nggak bisa terima, Mas. Kalian itu selalu bersama-sama. Kamu, Mutia, malah seakan-akan kalian itu keluarga. Kalian itu bukan keluarga. Ya udah, jadikan aku keluarga kalian. Aku nggak apa-apa kok jadi istri kedua. Dan berharap kamu bisa menikah siri dengan Mas Hendri. Selama aku menjadi istrinya Mas Hendri, semua itu nggak akan terjadi. Kenapa kamu nggak mau? Suami kamu aja setuju kok. Anak kamu juga mau. Maksudnya apa, Mas? Kamu benar-benar mau menikahi dia? Kamu mau menikahi wanita itu? Aku nggak tahu. Aku harus jawab apa. Bisa jadi aku mempertimbangkan omongan Mama. Kamu dengar sendiri kan? Saya tahu kok, kamu itu perempuan yang punya harga diri tinggi. Kamu nggak akan mau dipoligami. Saya juga nggak mau jadi istri siri. Jadi lebih baik kamu minta pisah aja sama suami kamu. Saya akan kasih kamu waktu untuk berpikir. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Sekarang apa yang harus hamba lakukan? Hamba gak sudi suami hamba menikahi perempuan itu. Hamba memohon bantuanmu ya Allah. Hamba mohon. Mas, Mutia, Mama punya kabar gembira buat kalian. Apa? Kabar apa tuh, Mah? Kemarin aku baru cek ke dokter, Mas. Aku hamil. Kamu hamil? Kamu akan punya adik, sayang. Adik, hore! Alhamdulillah, akhirnya aku punya anak lagi. Makasih ya, sayang. Artinya aku akan jadi kakak dong. Iya, sayang. Kamu akan jadi kakak sebentar lagi. Mas, Apa? karena aku sedang hamil, kamu jangan sering-sering ketemu sama Mala ya. Kamu juga ya, sayang. Iya, Mah. Aku kan pengen punya adik. Jadi aku bakal nemenin Mama terus. Gimana sama kamu, Mas? Aku janji sama kamu. Aku nggak akan ketemu sama dia selama kamu hamil. Makasih ya, Mas. Sekarang kan kamu lagi libur. Gimana kalau kamu menghabiskan waktu di rumah bersama aku dan Mutia? Kamu batalin juga janjian kamu sama Mala. Mas Hendri ngebatalin janji makan siang sama aku gara-gara Intan. Enggak, aku nggak bisa terima. Mas Hendri harus pergi sama aku. Maaf ya, suami saya nggak bisa menerima telepon dari kamu, Mala. Karena suami saya sedang menghabiskan waktunya di rumah bersama keluarganya. Saya ada kabar gembira buat kamu. Saya hamil. Suami saya dan Mutia akan lebih sering menghabiskan waktunya di rumah bersama saya dibanding sama kamu. Kamu nggak usah bangga sama kehamilan kamu, Mbak. Karena itu nggak akan merubah apapun. Mas Hendri sekarang ngejagain kamu itu hanya menjalankan tugasnya sebagai suami aja. Selebihnya dia akan tetap memilih aku. Kamu lupa ya, Mas Hendri itu kan pengen banget punya anak lagi. Mutia juga pengen banget punya adik. Mas Hendri itu kan, dan sekarang keinginan mereka terkabul. Jadi sudah pasti mereka akan lebih sering di sini bersama saya. Atau mungkin Mas Hendri malah mutusin kamu. Halo. Anak dalam kandungan Intan itu nggak akan merubah apapun. Aku yakin banget itu. Sekarang Mas Hendri lagi bahagia karena mau punya anak lagi aja. Dan itu normal. Sabar. Aku harus sabar. Alhamdulillah, akhirnya impian saya terwujud, dok. Sebentar lagi saya akan punya anak lagi. Sekali lagi selamat ya, Pak. Oh iya, untuk Ibu jangan sampai lupa harus rutin minum vitaminnya ya. Iya, dokter. Terima kasih ya, dok. Bentar lagi aku punya adik. Pak, Mah, aku jajan dulu ya. Iya, sayang. Aku senang banget. Aku bahagia banget. Mas, karena sekarang impian kamu sudah terwujud, aku minta satu hal sama kamu. Apa itu? Putusin Mama. Itu nggak mungkin. Itu berat buat aku. Karena aku mencintai dia.
Tapi ini semua juga berat buat aku, Mas. Dengan keadaan aku yang hamil seperti ini, aku harus tahu kamu masih bertemu sama dia. Jadi aku minta sama kamu, selama aku hamil sampai aku melahir, kamu jangan temuin dia. Aku setuju. Ya, halo? Mas, kamu inget kan siang ini kamu ada janji makan siang lo sama aku? Kamu jemput aku ya? Maaf ya Malah, aku hari ini nggak bisa. Maafin aku ya. Ya udah nggak apa-apa, aku ngerti kok. Lain kali aja. Kehamilan kamu udah ngambil waktu Mas Henry buat aku. Aku udah nggak bisa sabar lagi. Mas, sampai ke remote dia dulu, Gih. Kayaknya dia lupa bawa uang tuh. Aku mau ambil foto US kita di ketinggalan. Oke. Pinter kamu ya, manfaatin kandungan kamu untuk ngebuat Mas Henry jauh dari saya. Saya pasti ini ya, Mbak. Itu nggak akan ngerubah apapun. Saya memanfaatkan anak yang ada di dalam kandungan saya untuk menjauhkan suami saya dari kamu. Kamu lupa ya, kalau aku ini seorang istri. Dan itu semua udah kewajiban saya untuk menjauhkan suami saya dari wanita jahat seperti kamu. Jadi lebih baik kamu pergi sebelum kamu kecewa lebih jauh. Aku udah gak tahan lagi. Lihat aja, aku gak bakalan kalah dari Intan. Dia bisa punya anak dari Mas Henry. Aku juga bisa. Tumben kamu kesini Malah. Aku minta kamu nikahin aku, Mas. Secara siri juga gak apa-apa. Yang penting aku bisa punya anak dari kamu. Kamu harus ingat ya, Mas. Sampai kamu menikah lagi, aku akan minta pisah dari kamu dan aku akan bawa anak-anak. Maaf Pak Henry, Bapak sedang ditunggu di ruangan meeting. Oke. Terima kasih Pak. Keluar kalian berdua. Keluar. Berani-beraninya kamu ngancam Mas Henry dengan manfaatin anak-anak kamu. Kalau aku nggak bisa sama Mas Henry, kamu juga nggak boleh bersama Mas Henry. Lepasin! Lepasin! Aku akan minta Intan untuk menjaga kamu di sini. Intan celakain aku lagi. Kalau bukan Intan siapa lagi? Pokoknya kamu harus mau. Aku kan ke kantor. Gimana Intan? Kamu bisa kan jagain dia? Bagaimana bisa aku harus merawat pacar suami aku? Meskipun bisa, aku gak akan sanggup. Aku mohon sama kamu. Aku nggak minta 24 jam. Digantian sama aku. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Meskipun hamba kesal sama Mala, tapi hamba mohon kepadamu ya Allah untuk disembuhkan dia dari penyakitnya. Dan tolong sadarkan dia bahwa jalan yang dia tuju adalah keliru. Tolong bimbing dia menjadi perempuan yang baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Setelah semua yang udah saya lakuin ke kamu, kenapa kamu masih mau merawat saya? Bahkan kamu ngedoain saya. Saya hanya mau membalas budi kebaikan kamu. Karena kamu sudah merawat Mutia, maka saya harus merawat suami saya yang sedang sakit. Walaupun kamu berubah jadi perempuan yang jahat, tapi saya nggak bisa melupakan kebaikan kamu sama Mutia. Aku antar kamu sekarang ya. Malah tadi aku ketemu sama Dokter Wanto. Nah katanya besok pagi kamu udah boleh pulang. Nah sekarang aku anterin Intan dulu ke rumah. Pagi aku balik lagi ke sini untuk jemput kamu. Ya? Saya pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku ya. Loh, terus? Pasien yang di ruangan ini kemana? Oh, Bu Mala. Bu Mala sudah pulang, Pak. Soalnya tadi Bu Mala nitip surat untuk Pak Henry. Ini suratnya, Pak. Kalau begitu, saya permisi ya, Pak. Ya, terima kasih.
Mas, sampaikan permintaan maaf aku ke Intan. Karena sudah menjadi duri dalam rumah tangga kalian. Intan sudah membuat aku tersadar. Ketulusan dan kesabaran serta perbuatan baik Intan ke aku membuat aku sadar kalau jalan yang sudah aku ambil selama ini salah. Cinta dan obsesi yang bikin aku jadi perempuan jahat tanpa hati. Aku benar-benar minta maaf. Harap kamu juga akan berubah, Mas, dan melupakan aku. Setialah kepada istrimu, Mas. Kamu akan menyesal kalau masih menyakiti hati istri sebaik Intan. Aku sudah maafin kamu, Mala. Bagaimana dengan kamu, Mas? Dia sudah ingin melupakan kamu. Apa kamu masih mencintai dia? Maafin aku, sayang. Aku selalu membuat kesalahan. Aku selalu menyakiti kamu. Mulai hari ini aku janji sama kamu. Aku gak akan nyakitin kamu lagi. Aku bersumpah sama kamu. Maafin aku. Karena kini kau Aku maafin kamu. maafkan sekali Demi anak kita, aku maafin kamu. selalu kau Sekarang aku sadar, mengikat janji tanpa tahu apakah kelak bisa menikah atau enggak adalah keputusan yang sangat berbahaya. Hanya membuat rumah tangga orang lain rusak, tapi juga merusak diri aku sendiri. Aku beruntung Allah sudah menyadarkan aku. Belum aku benar-benar berubah menjadi perempuan jahat dan tak punya hati nurani dengan menjadi perempuan perusak rumah tangga orang lain. bahagia dirimu harus selalu kau tahu. Kebukaan dan kejujuran dalam berumah tangga itu mutlak adanya. Jangan pernah menyembunyikan apapun dari pasangan kita. Apapun itu, sesakit apapun, harus selalu dibicarakan. Karena ibarat perahu, jika ingin cepat sampai, harus dikayuh berdua, bukan sendirian. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, oh, oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh, 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 oh. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran. Terlarang telah membiusku,
sembuhkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran.